Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Aries untuk tertanggal 15 hingga akhir Juni 2022. Akan ada nanti 2 kali penarikan kartu tarot, di mana yang pertama digunakan untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aries bersama dengan pasangan sahnya, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Aries. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aries bersama dengan pasangan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga ya. Namun perkenankan di sini mari untuk kembali mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya nanti vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, mari awali dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Aries bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Energi dalam hubungan mereka adalah di situ ada kartu ingkar, di situ ada proof ya. Kemudian mari tarik lagi energi dari pasangannya Aries, pasangan sah. Ada di situ rasa ketakutan, ada di situ hadiah, takut tidak diberi hadiah kah? Oke. Takut hadiah, dan kemudian di situ ada enjoy. Baik, mari tarik lagi energi dari Aries-nya biar kelihatan di sini aku berbicara tentang diri sendiri. Aku bicara apa kamu Aries? Aku bicara uang di sini. Wah. Aku bicara uang, hadiah, enjoy. Berarti di sini seperti ada perjanjian ya, ingin ngebantu barangkali kayak gitu ya. Tetapi di situ ada ingkar. Berarti ada di situ nanti yang nggak bisa menepati janji sesuai yang dimaui ya, sesuai yang pernah diucapkan, bukan sesuai yang dimaui, tetapi sesuai dengan apa yang pernah diucapkan di situ. Terlalu jelas di sini ya pembacaannya ya. Berarti mungkin ada yang sedang menanti di sini ya. Ada yang sedang menanti bantuan finansial, ada yang sedang menanti suntikan finansial untuk keluarga. Nah, macam-macam ya kebutuhan-kebutuhan di sini. Aku bicara tentang uang, takut, hadiah, dan enjoy. Ya. Tarik dulu berikutnya energi tarot dari pasangan sah Aries ini. Ya, ada rasa sedih di situ ya. Ada rasa aku harus berjuang nih. Aku harus bisa narik perhatian kamu nih, gitu ya. Nah, jadi di sini ada niatan untuk menjaga diri dengan baik, tapi pada kenyataannya urusan perasaan dengan Aries ini lumayan mengganggu pasangan sahnya, gitu ya. Jadi ini kalau mari tangkep ada rasa ingin diberikan lebih, gitu loh. Mungkin belakangan hari dia ngelihat keadaan hubungan ini sedang tidak baik-baik saja. Barangkali dia menyaksikan bahwa Aries ini berusaha untuk menjauhkan diri dari dia. Bukannya dia ini tipe orang yang melekat ya. Bukannya ini kalau mari tangkap, bukannya orang yang tipe manjaan di sini sesungguhnya. Tapi kepingin tuh ada peran seorang pasangan dalam hidupnya dia. Gitu kan, jangan hanya sekedar labelnya aja nih, label aku tuh sudah menjadi istri, suami, pacar atau tunangan dari Aries, tapi fungsi dari Aries itu gitu ya. Kelihatan di sini jangan-jangan simbiosis mutualisme lah gitu ya, atau satu ikatan hubungan yang saling hadir, saling mengisi. Itu dilihat dan dinilai oleh sahnya Aries ini kurang ya, kurang gitu. Jadi dia rindu dengan keharmonisan, dia rindu dengan kasih sayang, dia rindu kembali mengulangi kisah-kisah indah seperti
hubungan ini di masa lalu atau di awal-awal hubungan gitu ya. Dan dia ngelihat bahwa aku nih sepi gitu loh. Dia ngelihat diri dia sendiri, aku nih sepi. Aku tuh sebenarnya bukan mau misalnya ngegadohin kamu, tidak gitu. Tapi aku melihat kamu sebagai sosok kekasih itu ndak hadir dalam hidupnya aku. Kalau mari katakan dia sebenarnya mampu ya menanggung jawabi dirinya dia. Namun ada di sini kasih sayang, haus kasih sayang gitu. Sebagai kebutuhan nature-nya manusia ya, kepingin disayangi atau kepingin juga menyayangi. Nah itu ya, dan dia melihat dalam hubungannya bersama Aries ini, itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Iya, gini ya, mungkin dari sisi-sisi hal yang lain itu dapat lah. Misalnya dari sisi faktor ekonomi gitu ya, atau dari sisi apalah gitu. Tapi sentuhan kasih sayang ini yang nampak-nampaknya itu dirasa kadarnya semakin menipis di sana ya. Itu yang ditampak oleh sahnya Aries ini gitu loh. Aku sedang membangun kehidupan, sebenarnya itu ingin bersama dengan kamu, walaupun kalaupun kamu tuh nggak ada, aku tuh sebenarnya bisa-bisa aja sih gitu. Tapi sadar bahwa dia ini sedang ada dalam sebuah ikatan relationship dengan Aries. Nah, jadi dalam sebuah ikatan relationship itu kan ada peran dua orang. Ada peran dirinya dan juga Aries ini. Kan maunya yang seperti itu, ya. Nah, di sana. Jikalah pun di sini jadi tuh kayak kepingin ngasih yang terbaik gitu loh. Tapi dia melihat sambutan dari Aries ini itu kelihatannya kurang. Apresiasi dari Aries ini kurang gitu ya. Dan jangan-jangan tidak mau untuk, atau jangan-jangan tidak notice bahkan gitu ya. Jangan-jangan Aries ini saking sibuknya dengan sesuatu hal jadi lupa ada hal-hal kecil yang sedang dilakukan oleh pasangannya Aries ini ya, sahnya ini, untuk bikin hubungan mereka itu kerasa hidup. Nah di situ ya, dengan rasa takut, dengan tulisan takut di situ, tentu ada rasa cemas-cemas gimana gitu tuh ya pasangannya Aries ini. Nah, jadi kalaupun dia nanti akan mancing-mancing Aries, mungkin saja cara mancing-mancingnya itu agak keras di situ ya. Namun kalau dilihat di balik tindakan dia yang ngeprovokasi dengan cara yang mungkin agak sedikit keras, itu dia lihat atau di belakang dari motifnya dia melakukan hal yang demikian, lah ini untuk kelangsungan kebersamaan hubungan dia dengan Aries ini. Nah gitu ya, coba untuk tarik perhatian, sedang mencoba untuk menarik perhatian, biar Aries itu ngerti, aku butuh kamu Aries, aku ingin kamu tuh nerima rasa sayangku dan juga mau menyayangi aku. Nah gitu ya. Baik, mari tarik energi Ariesnya sendiri. Oh, ini bagus sebenarnya ya Ariesnya ya. Tapi apa yang membuat dia kayak ngerasa sedih gitu. Jadi kalau mari tangkap bahwa Aries ini sebenarnya bukannya tidak mengakui ya hadir dari pasangan sahnya ini. Kalau mari tangkap ini dia akui, dan bahkan ada membangun ya. Ada niatan juga di sini membangun hubungan gitu. Ada rasa kecewa ini. Ya, ada rasa kecewa dari pasangan Aries. Mungkin tidak dia sampaikan secara kata-kata, tetapi akan dia perlihatkan dalam cara tindakannya di situ. Dan Aries untuk di pertengahan bulan Juni hingga akhir bulan Juni ini dalam hubungan, ya, ini kelihatan dia dalam kondisi yang terbaik justru, gitu.
Jadi kalau dikatakan di sini agak pelit energi kepada pasangan, mungkin enggak juga ya. Mungkin enggak juga gitu. Karena pasti di sini ada kehangatan dengan kartu dari Empress ini ya. Dengan kartu ratu di sini, kartu ratu itu harusnya menunjukkan tentang adanya niat, adanya tindakan. Ini bukan hanya niatan lagi ya, tetapi di sini akan ada tindakan. Nah, boleh jadi ini akan menjadi titik balik bagi hubungan Aries dengan pasangan sahnya ini. Jika pasangan sah menganggap bahwa wah kamu kurang hadirnya, kamu sering cueknya, lebih banyak cueknya gitu. Ya. Kemudian di situ ada gaya-gaya marah, tapi gaya marah di sini sebagai ekspresi dari ketakutan, keresahan, kecemasan, rasa kurang dicintai itu, gitu ya. Namun jangan-jangan di situ nanti Aries akan membalikkan keadaan dengan cara untuk mau lebih banyak mencoba menyamankan diri, menyamankan pasangan. Nah, kita ya, ada proof di sana. Proof di situ kalau mari interpretasikan disambung dia dengan kartu ratu di sini, itu bercerita tentang ini loh, ada cinta untuk kamu, ada rasa sayang untuk kamu. Aku tuh kepingin bikin kamu tuh nyaman, bikin kamu tuh nggak ngerasa kekurangan gitu ya. Cuman boleh jadi di sini ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu nih yang mari tangkap dari sahnya Aries ini. Barangkali dia sedang melihat bahwa Aries itu lagi shining gitu ya, lagi bersinar, lagi glowing gitu, lagi terlihat dia itu orangnya percaya diri, terlihat itu. Jadi ini seperti yang rendah diri melihat Aries yang sedang percaya diri gitu ya, lagi dalam kondisi cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, cakep-cakepnya, menarik-menariknya gitu ya, baik-baiknya gitu. Jadi lagi dalam posisi, kalau mari tangkep ini Aries lagi posisi the best gitu ya. Kalaupun ada persoalan dan permasalahan dalam hubungan dia bersama dengan sahnya ini, saya rasa persoalan itu akan cepat untuk dituntaskan sama Aries gitu ya. Nah, ada satu sisi pasangan Aries ini dia agak menghasrati penderitaan ya. Tapi menghasrati penderitaan itu menurut dia ya begitulah caranya. Jadi ini kayak mau berdrama gitu ya. Ada niatan untuk berdrama dari sahnya Aries ini. Dalam artian kalau aku tuh kelihatan sedih, kalau aku tuh kelihatan ngambek-ngambeknya, ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya, harapannya adalah Aries itu lebih nempel sama dia gitu ya. Lebih mau gitu. Lebih mau mendekatkan diri dengan dia, lebih mau memperlakukan dia dengan baik. Saya rasa itu sih juga motif atau niatan dari sahnya Aries ini. Karena Aries tuh kayak lagi sibuk gitu ya, lagi sibuk beraktivitas, lagi mungkin sering dilihat dia tuh banyak senyum-senyumnya, happy-happynya kayak kita. Ya. Jadi di sini Aries bukan hanya berbicara tentang ingin memberikan cinta, kasih sayang, tapi dia juga kepingin ya, sama ya, ada feedback balik di situ bahwa ya ingin diperlakukan dengan sebaik-baiknya karena dia merasa bahwa aku pun bisa memberikan kamu sama seperti apa yang kamu berikan ke aku gitu ya. Kamu perlakukan aku dengan sebaik-baiknya, maka aku juga akan melakukan hal yang sama untuk kamu. Nah, di sana ya. Ini lagi nanti Aries akan bikin tuh hubungan hangat gitu ya. Dia akan mencoba bikin hubungan tuh bergairah kembali gitu. Menyenangkan kembali. Nah, di sana ya. Dalam memberi uang, kita kembali ke orakel ciptaan Mari sendiri ya. Dalam berbicara tentang uang di sini ya. Kalau Mari tangkap bahwa Aries ini memang akan
jika dia ini yang berjanji ya, jika Aries berjanji kepada pasangan sahnya akan memberikan segepokan uang, saya rasa di situ dia nggak jadi ngasih gitu. Dia pakai itu untuk kebutuhan dirinya dia, dan itu yang bikin pasangan Aries ini ngerasa, wah kamu bohong sama aku gitu ya. Atau ketika berbalik ya, ketika berbalik ternyata sahnya Aries ini nanti akan memberikan Aries segepokan uang, saya rasa itu pun akan digunakan Aries untuk kepentingan pribadi dia dulu. Namun di situ mari tangkap, dia akan menyisihkan juga ya untuk kepentingan hubungan mereka ini. Nah, boleh-boleh di situ nanti ada rasa keberatan dari pasangannya Aries ini. Dia lihat barangkali seperti yang Aries itu egois, make untuk dirinya sendiri tanpa mikirkan partnernya ini. Nah, di situ ya, memang ada kebutuhan uang. Saya rasa orang-orang Aries itu juga orang-orang yang realistis ya. Orang-orang yang memang peduli tentang kesejahteraan hidup ya. Nah, jadi dia itu bukan hanya ngomong cinta-cinta saja, tapi juga kepingin tuh ya sejahtera gitu loh. Ya tercukupi. Ya tercukupi secara badaniah juga. Nah, jadi di sini kayaknya hanya Aries yang sedang mekar-mekarnya gitu ya. Hanya Aries energinya di sini yang sedang posisi di atas, posisi baik-baik saja, posisi lagi bagus-bagusnya gitu ya. Dan ini kebanting energinya, kebanting kebalik energinya dengan sahnya Aries ini. Sahnya Aries ini dengan gambaran Five of Cup di sini yang bercerita tentang rasa kurang gitu ya. Itu yang kayaknya nanti akan bikin ini kebanting gitu loh. Kalau Aries posisinya aku lagi banyak-banyaknya, dan ini aku lagi defisit-defisitnya. Defisit kasih sayang, defisit ini, defisit itu, segala macam defisit gitu ya. Tapi kalau Aries enggak, ini adalah kondisi terbaik diriku gitu kan. Jadi mungkin juga ini pasangan Aries akan bisa ngelihat Aries ini agak sedikit genit-genitan gitu ya. Loh, kenapa nih tiba-tiba jadi lebih cantik, jadi lebih menarik, jadi lebih aktif gitu ya. Ada apa nih? Nah, bisa-bisa ada pertanyaan yang seperti itu ya, dan itu bikin sahnya Aries ini resah. Nah, gitu. Semua kelihatan Aries bisa tangani, Aries bisa selesaikan, kelihatan Aries sedang baik-baik saja, dan bahkan lagi posisi amazingnya gitu ya, lagi posisi charmingnya, dan itu membuat pertanyaan bagi sahnya Aries ini gitu. Nah, Aries ini saya lihat lagi nggak mau drama-drama ya. Dia dengan posisi tegas mantapnya. Jadi dia tuh lagi nggak butuh sebuah situasi nangis-nangisan gitu ya, pening-peningan, resah-resahan. Dia lagi nggak pakai energi yang seperti itu. Lagi nggak butuh jadi artis opera sabun gitu ya. Nah, sementara pasangan dari Aries ini, sah Aries ini masih kepingin tuh drama-drama channel ikan terbang gitu ya. Drama-drama ada nangis-nangisnya, ada heboh-hebohnya, ada kalut-kalutnya gitu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Kita tinggalkan. Oh, ini ada energi ya. Energi untuk pembacaan Aries dengan pasangan sahnya. Energi Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian di situ ada energi dari Taurus, Libra juga di sini hadir. Kemudian datang di situ Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, baik. Kita tinggalkan pembacaan untuk hubungan Aries dengan pasangan sah. Masuklah kita kepada pembacaan bagaimana energi Aries dengan
dengan pasangan selingkuhannya ini ya. Ini adalah pembacaan Aries dengan orang ketiganya. Baik, yang terjadi dalam hubungan mereka, kiss, ciuman, healing. Wah, ini jadi physical touch, nanti akan banyak sekali ya. Physical touch gitu. Kemudian di situ ada, harusnya ini hubungannya indah ya, harusnya seperti itu. Penuh gairah. Kita setia, ayo kita setia yuk, gitu ya. Kita seriusin yuk hubungan kita ini, gitu ya. Terlambat di situ. Kita setia dan terlambat. Terlambat sudahkah? Kita setia terlambat. Oh, berarti tunggu dulu ya. Mari lihat dulu energi dari Aries-nya sendiri. Aku akan fokus. Kemana arah fokusmu? Aku akan fokus untuk minta maaf. Aku fokus dan kemudian meminta maaf, tolong kamu bersabar. Oh gitu. Kiss, healing, kita setia dan terlambat. Oke, di situ ya. Kita setia terlambat. Jadi ada seperti yang kepingin untuk menyelesaikan hubungan. Nah justru gitu. Indah sih ini sebenarnya hubungannya ya. Kalau mari tangkap. Indah ini sebenarnya. Jadi ini bukan hanya sekadar hubungan perselingkuhan yang menghasrati tentang seks gitu ya. Bukan hanya sekadar menghasrati dunia-dunia keintiman secara badaniah gitu. Namun kalau mari tangkap, ada juga di situ rasa-rasanya bantuan dari secara moral gitu ya. Bantuan untuk proses healing gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekadar berbicara berjumpanya alat kelamin ya, seperti banyaknya kejadian-kejadian yang kita saksikan di viralnya media sosial selama ini. Namun kalau mari tangkap di sini ada justru di situ energi yang yuk kita sembuh di sini yuk. Melalui hubungan ini kita bangun diri kita yuk. Ayo kita selesaikan lapisan-lapisan atau tumpukan-tumpukan beban-beban derita dari masa lalunya kita yuk. Nah ada di situ ya. Entah selingkuhan Aries ini yang membantu Aries atau justru sebaliknya, atau bahkan ada kemungkinan kita bareng-bareng menyembuhkan diri di sini. Gitu ya. Ayo kita bareng-bareng membangun dirinya kita melalui hubungan ini. Nah, di situ ya. Nah, tapi ketika dalam alur perjalanan proses hubungan ini bisa ditangkap bahwa selingkuhan Aries ini mungkin yang bilang kayaknya ini harus diselesaikan deh. Gitu ya. Kayaknya ini harus ada jarak antara aku dengan kamu Aries. Ini menyenangkan, ini indah, ini banyak juga hal baiknya gitu. Tapi untuk mempersembahkan hidupku kepadamu, kayaknya bukan itu yang terbaik deh bagi aku, gitu ya. Kamu baik-baik, hubungan ini indah-indah, tapi rasa-rasanya jika aku menghentikan langkah hidupku untuk mencari seseorang yang bisa kutampilkan sebagai pendamping hidupku, gitu, kok rasanya itu bukan kamu ya Aries. Saya rasa itu ya, yang mari tangkep itu. Tadinya sudah berikrar, oke, aku hanya dengan Aries saja, walaupun aku adalah orang ketiga di sini. Tapi aku maulah setia, menjadikan Aries ini satu-satunya pasangan dalam hidupku, gitu. Tapi ada kesadaran di sini. Ada kesadaran, ada kebutuhan yang lain ternyata. Ada pemikiran timbul yang baru, gitu ya. Yang itu nanti akan menggiring selingkuhan Aries ini mengambil atau membangun kehidupan baru bagi dirinya, bagi diri dia sendiri, gitu ya. Yang pastilah akan berdampak besar
kepada hubungannya dia ini dengan Aries. Nah gitu ya. Kalaupun ini mau dia perjuangkan untuk bersama dengan Aries, dia tahu bahwa dia sudah telat gitu loh. Dia sudah terlalu lama ngepost dirinya dia gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalaupun ingin bangun hubungan ini jauh lebih baik daripada yang sekarang, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Nah itu ya, rasa-rasanya nggak mungkin. Sudah terlambat jika aku berpikiran hanya akan dengan kamu saja. Nah gitu ya, untuk membangun hubungan baik dengan kamu sampai ever after gitu, rasa-rasanya ini sekarang tuh sudah tidak mungkin lagi. Itu pandangan dari selingkuhannya Aries ini. Dan Aries ngerti ya, Aries ngerti adanya di situ tembok yang dengan sengaja dia bangun, dan itu tentu saja menyulitkan relationship mereka berdua ini. Aries mengerti ada yang salah yang dia lakukan, yang kemudian ngerem hubungannya dia bersama dengan selingkuhannya ini. Dia paham di situ. Namun memang kalau untuk berbagi hati dengan selingkuhannya ini, atau bukan, sudah berbagi hati ya, tapi berbagi energi gitu. Berbagi energi dengan selingkuhannya ini dan mengambil tindakan sebaik-baiknya sebagai seorang pasangan. Dia tahu itu tidak bisa dia lakukan, atau dia tidak lakukan selama ini. Gitu ya. Tetap menjadikan selingkuhannya ini ada di posisi nomor 2. Nah, itu ya, Aries sadar di situ, dan memang ya itulah tindakan yang terbaik menurut dirinya. Gitu ya. Ada hal yang lebih penting di luar hubungan dia bersama dengan selingkuhan, yang itu harus lebih diutamakan. Nah itu. Namun Aries ini bilang bahwa nanti kalau ini udah selesai, aku balik lagi sama kamu ya. Aku hubungin kamu lagi. Ini bisa dikatakan dengan langsung ataupun ya gaya-gayanya ininya Aries aja dengan dirinya. Satu saat ketika aku udah selesai dengan urusan-urusanku, soalnya saat ini aku tuh lagi sibuk, ya. Memang tadi mari lihat ada kartu Knight of Wands tadi ya, yang menggambarkan Aries. Mana dilihat juga dia sedang lagi mencoba untuk bagus-bagusnya dengan hubungan sahnya. Ya banyak sedikit lah pasti akan dampak ke hubungan dia dengan selingkuhannya ini. Untuk beberapa bahkan mari tangkep ya, itu Aries bisa dengan sahnya itu bisa jadi akan kedatangan baby laki-laki. Nah itu ya, untuk beberapa Aries dengan pasangan sahnya sedang kedatangan hamil ya, maksudnya mari sedang hamil atau segera akan hamil. Nah kita, jadi kehamilan itu boleh jadi bikin Aries nanti happy banget gitu ya, seneng banget, dan mau gak mau secara tarikan hati yang bahagia gitu ya, dia tuh akan lebih fokus kepada sahnya, dan kemudian bisa akan semakin bikin jarak dengan selingkuhannya ini. Namun Aries tidak berencana jarak ini akan selamanya, hanya sebentar gitu ya. Momennya lagi seperti ini gitu loh, momennya lagi sibuk, lagi ingin ngurusin satu hal yang lain gitu, dan mau nggak mau harus mengabaikan atau memberikan sedikit sekali perhatian atau kehadiran dalam hidup selingkuhannya.
Nah itu ya. Oke. Tarik dulu energi kartu tarot di sini untuk melengkapi. Oke, iya ya. Ya, jadi niatannya itu aku akan berkorban gitu ya atas nama cinta kepadamu. Ini ada cinta soalnya ya. Selingkuhan Aries ini tidak main-main di sini. Seperti Mari katakan tadi di awal pembacaan untuk Aries dengan pasangan selingkuhan. Ini nggak main-main di sini. Ini sudah memang berbicara tentang hati, gitu ya. Dan boleh di sini adalah sebenarnya unconditional love. Ketika mengatakan bahwa aku nggak mau ngeganggu kamu dengan sahmu, aku lebih memilih untuk pergi. Itu sebenarnya kalau Mari tangkep ya itu tadi unconditional love. Aku merasa bahagia jika kamu bahagia. Tidak niatan untuk menuntut apapun, tidak niatan untuk mengganggu gitu ya. Walaupun di situ sedih, pedih gitu. Tapi ini selingkuhan Aries ini lumayan bisa dewasa ya. Lumayan bisa dewasa di sini. Gitu. Iya. Yang jelasnya gini lah ya. Yang jelasnya bagaimana cara selingkuhan Aries ini bersikap dulu kepada Aries ya. Itu akan berubah nanti untuk bulan Juni. Berubahnya yang Mari tangkap pasti menjauhkan diri. Pasti menjauhkan diri. Tapi caranya dia menjauhkan diri itu punya motif. Bukan hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tapi juga mempertimbangkan dari sisi Ariesnya. Jadi ini bukan selingkuhan yang egois ya, bukan selingkuhan yang gila akan butuhnya keinginan dia itu harus dicukupi gitu. Ya kalau dia egois, ya dia bisa akan mengganggu lah gitu ya, bikin kehebohan lah dan segala macam. Tapi Mari lihat dia di sini mencoba untuk berpikiran terang gitu ya, nggak mau ganggu dulu, nah, gitu. Mau mengerti dan memahami, dan juga dia bukan hanya mengerti dan memahami Aries, tapi dia mengerti dan memahami diri dia sendiri gitu ya. Dia akan coba untuk melihat keadaan itu dari cara-cara yang berbeda, bukan hanya sekedar untuk ngomong aku nih ya, butuhku ini. Dia di sini kalau Mari tangkap tidak lagi berbicara tentang keakuan, tidak lagi berbicara tentang mengejar, mendapatkan, memiliki, menghasrati kayak gitu. Udah nggak lagi nih pasangan selingkuhan Aries ini. Mulai dari masuk nanti tanggal 15 Juni, ini nanti cara dia bersikap itu akan lain gitu. Biasanya mungkin orangnya keras kepala, menuntutan gitu ya. Atau biasanya orang ini posisinya adalah menunggu dan menanti. Sekarang dia memilih untuk pergi kalau Mari lihat di sini. Memilih untuk pergi, memilih untuk merubah keadaan, kondisi dirinya, hubungan dia dengan Aries ini gitu ya. Nah, di sana Ariesnya sendiri ya. Oke. Iya. Jadi ini memang akan berjarak antara mereka. Cuman dalam berjarak ini kalau Mari tangkep tuh ndak ada yang bukan berjarak karena saling membenci, bukan berjarak karena ingin bikin pasangan itu depresi kayak gitu ya. Kalau Mari tangkep enggak.
kalaupun di situ ada keterpisahan antara Aries dengan selingkuhannya ini, itu biar bikin energi negatif itu tidak muter-muter di antara mereka. Apalagi kalau jika mereka belakangan ini ribut, kacau gitu ya. Saya rasa ya untuk bikin adem keadaan dan suasana gitu. Jadi ceritanya ini sama-sama tidak mau bikin beban hidup satu sama lain di sini. Itu ya. Bersabar. Nah kita. Iya, yang jelas ini pasti juga Aries akan pergi. Dan pasangannya tidak akan menunggu. Selingkuhannya ini tidak akan menunggu. Gitu. Dia akan membawa dirinya dia. Ayolah kita ke kehidupan yang baru lah. Gitu. Jadi untuk beberapa Aries di sini sadar ya. Dia sadar bahwa tidak ada yang perlu diikat. Tidak ada yang terlalu harus dihauskan. Gitu ya. Tidak ada yang perlu harus dihasrati dari hubungan mereka ini. Gitu. Gitu ya. Dan memang adanya kurang berani untuk menunjukkan dan mewujudkan apa yang dia mau ya. Ini kalau mari tangkap, sebenarnya dia mau banget ini. Ini pakai cinta ini sesungguhnya ya. Pakai cinta ini juga kepada selingkuhan. Cuman di situ tidak mau hubungan ini ada komitmen. Nah gitu. Belum siap hubungan ini ada komitmen. Belum siap Ariesnya ada tanggung jawab baru untuk mempertimbangkan tentang hidup seseorang. Hidup orang lain gitu ya, yaitu menggambarkan selingkuhannya ini. Jadi maksudnya gini, iya aku sayang sama kamu ya, kalau Aries ini bisa ngomong sama selingkuhan, aku sayang sama kamu, tapi aku tuh gak bisa terikat sama kamu, aku tuh harus bebas, aku tuh harus lepas. Karena kalaupun kita ada dalam sebuah komitmen, itu kita sedang masuk dan menantang resiko besar. Nah itu ya kata Aries. Dan tidak mau hubungan dengan selingkuhan ini jadinya toxic relationship. Tidak mau dia. Tidak dia izinkan hubungan cinta segitiga ini menjadi sebuah hal yang membelenggu dia. Ini menarik. Ini menggoda. Hubungan ini menarik dan menggoda. Tapi dia katakan bahwa dia tidak boleh hanyut di dalamnya dan mabuk. Gitu ya. Ini dia bisa tergila-gila ke pasangannya, atau dia paham pasangannya ini sebenarnya pun tergila-gila cinta terhadap dia. Tapi ini ndak boleh dianya itu tenggelam semakin dalam di sana. Gitu ya. Ya namanya juga ini adalah hubungan perselingkuhan gitu kan. Jadi harus bermain, Aries merasa bahwa dia harus bermain tuh dengan sangat hati-hati sekali. Nah seperti itu ya. Jadi nanti jarak akan mereka ambil. Cuman dalam jarak ini saya rasa kedua belah pihak akan merasa baik-baik saja. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan ini akan baik-baik saja kok ini hubungannya. Memang masih belum terlihat bagaimana ke depannya cerita kisah cinta perselingkuhan Aries dengan seseorang ini. Namun kalau untuk sementara mari bisa katakan ini nanti akan bersambung kembali. Apalagi ada niatan Aries untuk menyambung kembali sebuah hubungan bersama dengan pasangan. Memang tidak dalam waktu dekat tapi someday gitu ya. Cuman itu kan harus ada juga peran dua orang. Untuk saat sekarang tentu ada penolakan dari pasangan selingkuhan Aries ini. Nampaknya dia akan bangun hidup dia yang baru di luar sana tanpa menghadirkan Aries di dalamnya gitu ya. Ini mau, ininya selingkuhan nampaknya tidak mau. Nah untuk sekarang gambar-gambarannya untuk ke depan ya masih seperti ini dulu gitu ya. Jadi kurang berkomunikasi, buru-buru berjumpa gitu ya.
15 hingga akhir Juni itu ndak ada, gitu ya. Oke, dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Gemini, Capricorn, Scorpio, Sagittarius di sana. Dan lagi-lagi di sini bercerita tentang Pisces. Jadi ini cerita mayor arkana semua ya. Jadi ini memang sudah menjadi sebuah garisan bagi mereka berdua bahwa Aries harus dengan begini, Aries begitu. Jadi maksudnya gini, ini adalah sebuah garis takdir perjumpaan mereka, gitu loh. Sudah ada penggenapan dari blueprint hidupnya mereka ya, berjumpa kemudian mengalami situasi dan keadaan yang seperti ini. Jadi ini ada, boleh dikatakan karmic relationship lah gitu ya, atau spiritual inilah, connection lah kalau mari katakan. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.